Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Doa saya selalu buat teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan di dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Semoga kamu juga selalu diberikan kebahagiaan, kedamaian hati, karena memang itu adalah hal yang paling penting yang selalu dibutuhkan oleh kita semuanya. Oke teman-teman, senang sekali pada kesempatan kali ini saya ketemu lagi, nemuin kamu lagi di video ini. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-8, yaitu kita sampai di Scorpio untuk bulan Februari tahun 2021. Seperti biasa, ini adalah bacaan general reading ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen personal reading atau private reading, silahkan aja langsung bisa menghubungi WA yang tertera di sini ya. Karena banyak teman-teman yang menanyakan, WA-nya mana kak? Kok nggak bisa dihubungi gitu kan? Oke, jadi nomor WA sekarang saya perbesar di layar di sini supaya teman-teman bisa melihat ya. Karena ternyata ada banyak teman-teman yang nggak nyadar bahwa nomor WA saya sudah saya cantumkan di layar sebelah kiri atas ini ya. Jadi kita perbesar sedikit supaya teman-teman bisa nyadar bahwa itu adalah nomor WA yang bisa dihubungi. Oke, teman-teman. Seperti biasa, saya berharap sekali bahwa teman-teman memiliki kabar baik. Kenapa demikian? Karena yang namanya keadaan, situasi, dan kondisi seseorang itu biasanya berubah-ubah dalam setiap hari. Jangankan setiap hari, kadang setiap waktu, setiap menit, setiap detik aja kadang-kadang berubah gitu kan. Nah, ada hal yang kadang-kadang membuat kita tuh bete, ada hal-hal yang membuat kita kecewa, sakit hati, terluka, dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari sebetulnya hal-hal yang membuat kita sakit hati, terluka, bete, dan sebagainya adalah hal-hal yang justru datang dari luar diri kita. Nah, seringkali hal-hal yang datang dari luar diri kita adalah datang dari orang yang dekat dengan kita atau orang yang paling dekat dengan kita saat ini. Entah itu pasangan kita sendiri, entah itu sahabat kita sendiri, entah itu keluarga, dan sebagainya. Tapi biasanya orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang justru berpotensi bisa menyakiti kita. Oke? Tapi jangan khawatir, saya berharap bahwa teman-teman bisa menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa merubah arah angin yang datang pada saat ini, gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita merubah arah layar kita agar kita bisa mencapai tujuan. Artinya adalah apa? Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa merubah karakter, sifat, perilaku, kelakuan, ya, attitude seseorang. Bahkan kita tidak bisa merubah masa lalu orang lain atau bahkan masa lalu dari orang yang kita cintai. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa atau berusaha merubah apapun yang ada di dalam diri kita sendiri. Entah kita menguatkan diri kita, entah kita memberikan kekuatan-kekuatan yang lebih baik lagi buat diri kita sendiri, berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan kekuatan, atau kita selalu memperbaiki diri, kita menerima kenyataan dan keadaan yang mungkin sekarang sedang terjadi, atau kita semakin bisa legowo, menerima, belajar bersabar, belajar menerima, dan belajar menyembuhkan diri sendiri. Ya, seperti halnya kelas yang kemarin saya adakan, saya mengadakan sebuah kelas secara online, yaitu kelas untuk self healing. Ya, kelas di mana kita bisa menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan dari berbagai macam sakit penyakit, baik yang psikis maupun psikologis, atau psikis maupun fisik gitu kan. Dan saya mencoba membuat kelas itu kemarin, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang mengikuti kelas itu juga. Oke, nggak usah kelamaan teman-teman, nanti saya diprotes karena kelamaan. Langsung aja saya bakal bacain teman-teman ya. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak Scorpio ya. Kita langsung shuffle aja. Scorpio untuk bulan Februari 2021, masa berlaku sampai dengan Agustus 2021, kurang lebih 5-6 bulan ke depan. Saya mencoba menarik energi dari Scorpio. Maka silakan Scorpio untuk siap-siap mendengarkan pesan-pesan apa saja yang nanti bakal bisa kebaca dan bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti channel Damar Aji, saya ucapkan terima kasih selalu dan saya doakan sehat selalu, rezekinya gampang, panjang umur ya, dimudahkan segala urusannya dan juga selalu bahagia. Scorpio untuk bulan Februari tahun 2021. Buat teman-teman yang setia, walaupun mungkin ini bukan bintangnya, ini bukan zodiaknya, karena mungkin ada kepengen yang selalu mendengarkan saya di video-video saya. Terima kasih sekali yang sudah setia mengikuti. Dan teman-teman kalau misalnya kepengen tanya-tanya, nggak usah sungkan-sungkan ya. Jadi WA aja
ya. WA aja kalau sekedar mau tanya-tanya, ngobrol sedikit tentang apa, nggak apa-apa gitu kan, nggak usah sungkan-sungkan ya. Kalau pengen konsultasi jelas silahkan ya, nggak usah sungkan-sungkan juga. Mau tanya-tanya dulu juga boleh gitu kan, jadi nggak usah khawatir. Saya mencoba menarik dan mengeluarkan 5 kartu. Secara sederhana bacaan ini saya lakukan. Oke, sudah. Teman-teman, ada saat dimana kita speechless ya, speechless. Ada saat dimana kita speechless, tidak bisa berbicara apa-apa terhadap segala sesuatu atau terhadap sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Kita diam, nggak bisa bicara apa-apa, karena mungkin saya merasa kamu mungkin banyak sekali hal yang menjadi beban berat dalam pikiran kamu. Ada banyak luka hati, ada banyak perasaan-perasaan kecewa dan sakit hati yang sangat luar biasa, sehingga itu justru membuat kamu diam, tidak bisa berbicara apa-apa pada orang lain atau pasangan kamu yang seharusnya diajak bicara. Ya, saya menghargai situasi dan kondisi seperti itu. Saya mengerti ada saat dimana kamu diam karena memang tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berkata apa-apa, sambil menunggu getaran hati selanjutnya apa dan petunjuk Tuhan selanjutnya apa. Karena kalau orang yang sudah sangat kecewa, teman-teman, biasanya itu dia tidak hanya lagi sedih ya, sudah di atasnya sedih ya, sudah di atasnya sedih, di atasnya kecewa, di atasnya sakit hati. Jadi kalau memang sudah di atasnya itu, energinya semakin rendah, dan itu disebut dengan apatis ya. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke dalam wilayah apatis, ini sebetulnya sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena energinya sudah sangat rendah, semakin turun, dan ini memiliki kecenderungan gangguan psikologis yang semakin berat ya. Artinya harus harus segera membutuhkan pertolongan orang ya, orang lain yang paham, yang mengerti. Walaupun sebenarnya kadang-kadang pertolongan itu bisa datang dari yang bersangkutan atau dari pasangan kamu sendiri yang membuat kamu sakit hati ya. Tapi karena situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin kamu hanya bisa diam dengan banyak sekali hal di dalam diri kamu ya. Saya bisa memahami dan situasi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi yang jelas teman-teman, yang bisa menyembuhkan semua itu adalah diri kamu sendiri ya. Diri kamu sendiri tentu harus dibantu dengan orang lain. Nah, ini saya kenapa bicara seperti ini, karena saya melihat ini terjadi kepada kamu yang punya zodiak Scorpio. Jadi saya melihat Scorpio di sini sangat membutuhkan orang untuk membantu kamu menyembuhkan keadaan ini ya, menyembuhkan situasi dan kondisi ini. Saya melihat Scorpio saat ini sedang sangat kecewa dengan pasangan kamu sendiri ya. Sangat kecewa, sangat terluka hatinya, sangat sangat marah gitu kan. Sangat marah, sangat kecewa, sangat terluka hatinya, dan sudah berada di ambang yang sangat-sangat rentan dan riskan sekali. Di King of Wands ini menunjukkan bahwa kamu sekarang ini membutuhkan orang lain, membutuhkan teman atau sahabat, atau mungkin konsultan, atau seorang terapis. Karena kalau kamu dibiarkan dalam kondisi yang seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, jadi gini, level energi, level emosi dan energi seseorang itu kan ada beberapa lapisan. Nah, kalau saya bilang tadi adalah kadang kita sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, kalau sudah saking sedihnya, saking kecewanya, saking marahnya, biasanya sudah tidak bisa lagi sedih. Nah, ini disebut kamu berarti berada dalam level atau gelombang energi yang semakin rendah, dan itu berada di posisi apatis. Seseorang yang sudah apatis ini cenderung sudah tidak bisa berbuat banyak hal, tidak bisa bicara, tidak bisa menangis ya, tidak bisa marah lagi. Kalau masih bisa menangis, masih bisa marah, itu masih mending teman-teman ya, masih bagus. Karena apa yang ada di dalam diri kamu itu bisa dikeluarkan pelan-pelan lewat menangis, lewat cerita, lewat curhat dan sebagainya. Tapi kalau sudah apatis, ini nggak bisa keluar. Jadi kalau ibarat kata kayak bisul, udah parah gitu kan, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa pecah. Bisa dibayangkan rasanya bagaimana kan? Ya,
Jadi itu gambaran untuk orang yang apatis. Orang yang apatis cenderung memilih untuk diam, bukan memilih sebetulnya, ya. Sebetulnya bukan memilih, tapi dia sudah sudah secara otomatis ada di dalam kondisi itu. Ini yang sedang dialami oleh Scorpio. Maka saya melihat Scorpio ini sangat membutuhkan orang yang bisa membantu kamu, dan orang itu bukan orang-orang biasa ya, tapi orang-orang yang memang dia punya pengaruh, punya pengalaman, punya kemampuan-kemampuan khusus, di mana King of Wands ini menunjukkan bahwa kamu harus ketemu dia, kamu harus minta tolong pada orang itu, ya. Entah itu terapis, entah itu konsultan, coach lah, dan sebagainya. Dan kamu harus diterapi nih. Karena kalau sudah dalam posisi yang seperti ini, ya, atau mungkin belum sampai ke apatis, tapi sudah mengarah ke sana, teman-teman, ini harus hati-hati. Jangan sampai kamu terus larut, kamu semakin masuk ke dalam situasi itu, dan itu sangat tidak baik, ya. Jadi sekali lagi di kartu pertama dan kartu kedua, The Hierophant ini juga menunjukkan bahwa kamu memang harus dan ketemu sama orang yang ngerti dan bisa membantu kamu. Kenapa kamu harus ketemu dengan orang-orang semacam ini? Karena apa? Kamu akan dibantu untuk menemukan diri kamu. Kamu akan dibantu untuk mengembalikan semua energi yang sekarang ini sedang sangat buruk. Kamu dibantu dan dimotivasi agar kamu bisa segera move on kembali, walaupun itu butuh proses, ya. Dan yang jelas kamu dibantu untuk menemukan diri kamu sendiri, menemukan jati diri kamu lagi, menemukan kepercayaan diri kamu lagi, menyembuhkan luka-luka hati kamu, menyembuhkan luka batin kamu, ya. Jadi buat teman-teman Scorpio, jangan khawatir, ya. Syukuri dari hal-hal kecil, bahwa kamu sekarang ini masih bisa bernafas, yang artinya bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan pada kamu. Tuhan masih memberikan kenikmatan dan anugerah buat kamu. Artinya apa? Jangan berhenti sampai di situ. Kamu masih punya banyak harapan, kamu masih punya banyak peluang, ya, untuk hidup bahagia, untuk mengembalikan diri kamu lagi dan sebagainya. Saya tahu buat teman-teman Scorpio saat ini sepertinya sedang sangat kecewa dengan pasangan kamu sendiri, ya. Kekecewaan dari kekecewaan yang ditimbulkan oleh pasangan kamu adalah bisa jadi karena memang kamu kecewa dengan masa lalu pasangan kamu kecewa dengan perilaku pasangan kamu kecewa dengan semua semua perilaku dan perbuatan dari pasangan kamu di masa-masa kemarin atau masa lalu. Sementara saya merasakan betul bahwa Scorpio sangat menyayangi dan sangat mencintai dengan tulus. Terus ada yang bertanya mungkin, Mas Damar, kalau sayang tulus, cintanya tulus, kenapa harus kecewa dengan perbuatan dan masa lalunya dia? Kita manusia, ya. Scorpio juga manusia. Saya paham betul, ya. Setiap orang atau manusia itu masih bisa kecewa. Memang untuk menerima sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas itu tidak mudah. Apalagi kalau misalnya kita punya rasa sayang yang sangat luar biasa, mencintai dengan sangat mendalam, gitu kan. Dan ketika misalnya kok kita tahu perbuatan pasangan Scorpio ini, tahu perbuatan masa lalunya seperti apa, pastilah akan membuat kamu pasti terluka, kecewa, marah dan sebagainya. Ya, meskipun itu sudah terjadi di masa lalu, tapi paling tidak akan menyayangkan sekali kenapa itu harus kamu lakukan, kenapa itu harus kamu biarkan itu terjadi, kenapa kamu harus melakukan itu semuanya, ya. Jadi ada penyesalan-penyesalan yang memang kalau dipikir-pikir nggak ada artinya, tetapi ini adalah sebuah proses yang bisa saja dialami oleh semua orang, bahkan termasuk Scorpio yang sekarang ini sedang mengalami hal itu. Jadi sekali lagi, di sini Scorpio butuh orang yang bisa menguatkan kamu, ya. Boleh teman-teman kamu, teman-teman dekat kamu yang bisa dipercaya dan sebagainya, supaya menemukan jati diri kamu, menemukan diri kamu sendiri lagi, ya, menemukan dirimu lagi. Queen of Cups, ya. Queen of Cups di sini menunjukkan bahwa kamu harus menjadi merubah diri, harus segera merubah diri, ya. Jadi sebenarnya pesannya hampir sama, 1, 2, 3 hampir sama. Ya, untuk bisa merubah diri semuanya butuh proses, butuh perjuangan. Seperti kartu yang keempat ada Ace of Wands, ya. Ace of Wands di sini ada digambarkan melalui tongkat-tongkat, ada 8 tongkat
Di mana 8 tongkat adalah simbol di mana kamu harus melakukan perjuangan-perjuangan. Jadi artinya jangan berhenti sampai di sini, di mana kehidupan ke depan kamu insya Allah masih panjang, masih banyak peluangnya, sehingga Scorpio bisa merubah sedikit demi sedikit meskipun dengan kondisi yang sulit, yang sangat mengecewakan tadi. Ya, tetapi dengan menemukan diri sendiri, kamu belajar lebih ke spiritual pelan-pelan, temukan diri kamu, berlatih tentang kebijaksanaan, bagaimana caranya menerima, bagaimana caranya legowo, ikhlas, tulus, dan sebagainya. Ya, sekali lagi saya paham ini tidak mudah, tapi mau tidak mau kamu harus lakukan. Ya, perkara nanti kamu lanjutkan dengan pasangan kamu atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memperbaiki diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memperkuat diri kamu sendiri, memperkuat pikiran, hati kamu, jiwa kamu, dan sebagainya. Karena teman-teman jangan lupa, kalau misalnya kondisi-kondisi apatis yang seperti tadi saya sampaikan, kalau itu terus-terusan terjadi, yang justru saya khawatirkan adalah ini bisa berdampak buruk pada fisik kamu, ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa sakit fisik melemah, imun tubuh melemah dan sebagainya itu bisa jadi karena pikiran kamu, hati kamu yang sedang tidak tenang. Oke, jadi teman-teman, saya berharap kamu semangat buat Scorpio, ya, agar kamu bisa meneruskan kehidupan kamu, memperbaiki secara pelan-pelan. Ya, jangan lupa kamu boleh bertemu dengan, atau memang disarankan ketemu dengan orang, coach, konsultan, terapis atau apapun itu. Oke. Kemudian perjuangan kamu masih jauh. Di sini tergambar bahwa kamu masih harus mencari jalan, mencari sesuatu yang kamu butuhkan, mencari arah gitu kan. Seperti halnya di The Hermit kartu kelima, ya. Di mana kartu The Hermit di sini, Hermit di sini menunjukkan bahwa kamu ini simbolnya adalah orang sedang membawa lentera sambil pegang tongkat. Itu artinya bahwa kamu harus punya pegangan untuk melanjutkan perjalanan kamu ke depan. Pegangan kamu adalah apa? Orang-orang yang bisa kamu jadikan sebagai panutan, ya. Kamu bisa mendengarkan motivasi, bisa mendengarkan video ini, bisa mendengarkan video apapun yang membuat energi kamu berubah dari yang apatis, paling tidak bisa naik menjadi sedih, ya. Karena kalau sudah naik menjadi sedih itu akan lebih baik, karena kamu bisa merasakan sedih, yang kemudian kamu bisa menangis, kamu bisa marah dan sebagainya, itu akan lebih baik. Karena apa? Kalau dalam kondisi energi di level apatis tadi, ini benar-benar berbahaya sekali teman-teman, gitu loh. Jadi jangan sampai kamu berlama-lama di situ, gitu loh. Atau mungkin kamu belum sampai apatis tapi sudah mengarah ke sana, juga jangan sampai diteruskan. Ya, kalau kamu pengen nangis, nangislah. Kalau kamu pengen marah, marahlah. Jangan pernah simpan semua rasa itu, karena kamu memendam rasa kecewa, memendam rasa marah, dendam dan sebagainya, itu akan membuat kamu semakin tidak nyaman, ya. Jadi lebih baik lepaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Oke. Jadi intinya bahwa untuk Scorpio, saya melihat bahwa ke depan kamu masih perlu mencari arah dan tujuan hidup yang baik, yang benar, dan jangan lupa juga kamu membutuhkan pesan kartu pertama di King of Wands, ya. Yaitu orang yang bisa mengarahkan kamu, dan sini ada gambar tongkat, di mana tongkat ini adalah sebagai pegangan, ya, sebagai pegangan untuk kamu bisa melangkah ke depan. Agar apa? Terus lentera ini juga sebagai penerang jalan, gitu kan. Jadi penerang jiwa kamu, penerang hati kamu, pikiran kamu dan sebagainya. Nah, penerang itu bisa disebut dengan lentera atau bisa disebut dengan damar. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bacaan yang sederhana ini bisa memberikan motivasi, gambaran-gambaran yang membuat kamu lebih semangat lagi. Oke? Dan juga buat kamu yang kepengen private reading, silakan aja kamu bisa menghubungi ke nomor yang tertera di sini. Ya, dan saya akan mencoba membantu kamu, bacain kamu lewat kartu-kartu seperti ini. Sekaligus saya juga memberikan layanan konsultasi apa saja, memberikan terapi juga, dan sekaligus membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan pembersihan energi atau buka aura, atau mungkin pelancar jodoh dan sebagainya misalnya, gitu kan. Terus kemudian teman-teman yang sedang membutuhkan silahkan aja, ya. Jadi intinya kamu WA saja, nanti kita bisa jelaskan teknisnya, caranya, programnya, paketnya apa saja. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya doakan selalu sehat, rezekinya lancar, diberikan umur panjang yang barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, saya Damar Aji.
Sampai jumpa.